analoginya seperti itu. Ini yang paling ditunggu-tunggu banyak orang. Bisa nggak sih sebenarnya meditasi itu digunakan sebagai stimulus supaya kemudian berpengaruh positif terhadap kondisi finansial seseorang? Sebentar. Memang kalau mencari korelasinya itu kan tahapannya jauh itu. Iya. Itu jauh karena itu urusannya kan finansial duniawi. Iya. Tapi setelah kita pahami dalam bentuk mental dan spiritual, segala situasi secara material, finansial dan keduniawian semua ditentukan oleh bagaimana setup mentalnya. Iya. Itu Kita ini kan dikasih badan itu sebagai hardware. hardware ya. Nah, yang harus kita install kan software ini kan pikiran Pikiran sebenarnya. ya. Bagaimanapun nasib kita tergantung software itu. Software itu ya. Nah, makanya setup ini ketika dibangun dengan baik berdasarkan apa yang diinginkan, hardware ini akan bergerak menuju. Saya adalah menuju pada muara yang sama, tidak membahas masalahnya mereka. Masalah kalian adalah tanggung jawab kalian, bereskan, tapi fokuskanlah tujuanmu adalah ke sini. Nanti masalah kamu akan hilang. Akarnya kadang-kadang kan kita memikirkan masalahnya, bukan memikirkan solusinya. Gitu. Ketika pikiran kita itu terfokus pada solusi, masalah ini akan selesai dengan sendirinya. Gitu. Misalnya contoh, Mas Hendra punya utang nih. Kalau Mas Hendra setiap hari mikirin hutang itu makin gede, berbunga terus. Betul banget. Ketika Mas Hendra berpikir tentang produktivitas, bagaimana cara melunasinya, bagaimana solusinya, ini pikiran ini akan berproses demikian rupa, berat menjadi tindakan. 2-3 bulan bisa lunas tuh hutang. Uang itu seperti udara, di mana-mana ada. Kalau tidak ditanamkan, terwujud jadi kenyataan. Iya. Artinya betul, saya pahami, saya sepakat bahwa itu teori. Tapi ketika teori itu dipraktekkan dengan penuh keyakinan, itu akan menjadi realita. Betul. Gitu. Makanya karma itu kan terjadi dari pikiran pertama. Setelah pikiran jadi kata-kata. Ini seneng lihat ini. Dengar seneng dia. Dari pikiran jadi kata-kata, kata-kata ini keluar dan juga ke dalam. Yang berbahaya adalah yang ke dalam. Jadi kelolalah Yang di dalam. Kata-kata ke dalam diri. Betul. Dari kata-kata setiap yang diucapkan itu akan ada perasaan, ada rasa di dalamnya. Rasanya enak, teruskan. Kalau nggak enak, jangan diterusin. Gitu. Dari perasaan ini akan menjadi tindakan. Gitu. Ketika jadi tindakan setiap hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, jadi kebiasaan. Kebiasaan ini membangun karakter. Dari karakter menjadi realita. Nasib kita kan terbentuk dari itu, ya kan? Nah, sudah realita terjadi dan terbukti, kita akan mulai percaya nih. Wah, ternyata karena ini loh. Jadi terbukti dan terbentuk terjadi. Karena kepercayaan semakin besar, membangun pikiran yang semakin besar. Itu. Nah, perputaran inilah yang membangun karma itu. Itu teman-teman kita yang datang ke Pasraman boleh nginep kan? Iya, nginep bisa. Jadi misalnya dia kan ikut pelatihan meditasi nih. Iya. Ya kan pasti ada program ini ya. Iya. Barangkali bisa dijelaskan programnya apa saja sih? Iya. Setiap bulan mati itu lawannya bulan purnama, itu ada istilah Eling Retreat. Itu 1 hari saja. Kalau mau nginep juga boleh, sehari sebelumnya nyampe misalnya. Eling Retreat kenapa di bulan mati? Disitulah awal mulai chapter yang baru hidup kita. Setiap bab itu, setiap chapter itu dimulai di bulan mati itu. Jadi 1 bulan itu setidaknya 1 kali kita melakukan kontemplasi di bulan mati itu. Nah, 1 hari itu ada pelukatan 7 cakra. Pelukatan itu ruatan ya, seperti ruatan ya. 7 cakra itu diruat karena biar lepas dari yang namanya energi-energi yang terlalu mempengaruhi negatif. Nah, terus kemudian isinya tentang curhat di sana, healing juga, penyembuhan ya, penyembuhan apa yang selama ini mengganggu itu, yuk kita sadari dan kemudian kita kembalikan ke Ibu Pertiwi. Dan di sana tidak ada kebencian di sana. Masalah yang pernah terjadi di masa lalu tidak boleh kita benci, justru kita berterima kasih. Dilepas semua ya? Iya, dilepas semua karena kita sudah tidak membutuhkan itu. Jadi ya udah kita kembalikan gitu. Yang kita simpan hanyalah pelajarannya. Itu 1 hari. Terus ada Tapa Brata. Tapa Brata ini 4 hari 3 malam di sini. Tapa Brata itu apakah kemudian
selalu diem selama 3 hari 4 malam, ataukah hanya waktu-waktu tertentu atau bagaimana? Oh, waktu-waktu tertentu. Oh, waktu 3 kali tertentu ya? meditasi itu. Oh. 3 kali meditasi wajib. Nah, artinya kita dalam satu hari itu ada 3 kali meditasi, ada jogging, ada yoga asana, kemudian ada filosofi hidup, terus kemudian ada latihan bagaimana sih menyelesaikan masalah besar dalam hidup. Fokus pikiran kita itu kemana sih seharusnya ketika kita punya masalah sama orang lain, agar kita itu tindakannya, pemecahannya itu benar gitu. Nah, jadi selama 3 hari itu peleburan dosa, karma buruk semua, kalau betul-betul fokus, niatnya yang kuat, itu tuntas di situ gitu. Nah, setelah itu nanti tinggal memaintain, memelihara gitu. Karena banyak orang bilang dosa itu nggak bisa dihapus. Kalau menurut saya bisa dihapus. Bisa ya? Ya, saya temukan sastra-sastranya ada, kitab sucinya ada, dan pengalaman saya sendiri juga. Gitu. Pengalaman saya sendiri, dan dosa itu memang dihapus. Kalau orang bilang tidak bisa dihapus, berarti dia belum menemukan jati dirinya. Iya. Karena jati dirinya itu nggak pernah berdosa. Jati diri tidak pernah berdosa, tapi merasa berdosa ketika terjadi kemelekatan. Terjadi kemelekatan. Kemelekatan inilah sebetulnya sumber dari masalah, sumber dari penderitaan hidup. Iya. Gitu. Nah, kurang lebih itu. Nah, terus ada juga yang 7 hari itu untuk jadi yogi. 7 hari jadi yogi itu dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Itu diajarkan tentang yoga asana, meditasi, dan pranayama. Jadi sehingga nanti dia bisa melakukan sendiri di rumah dengan cara mandiri. Katanya ada meditasi untuk membuang ketakutan dan kecemasan. Itu gimana coba? Poinnya di mana itu? Pertama, kecemasan dan ketakutan itu harus dihaluskan dulu dengan meditasi melalui merilekskan dan mensinkronkan seluruh lapisan di dalam tubuh kita. Baru kita akan mudah membuang. Sama misalnya di sini ada tim berlima nih. Iya. Tim berlima. Ketika saya hadir di situ, kemudian saya mempengaruhi topik gitu, misalnya mempengaruhi topik yang sebetulnya di luar perencanaan. Di sisi lain, Mas Hendra misalnya sangat menghargai saya, tapi saya nggak cocok sama tim, sama Mas Hendra sebenarnya sudah tidak cocok. Akhirnya kalau Mas Hendra sendiri yang Mas Hendra cocok, terus Mas yang lain cocok semua. Ada satu orang yang lebih kritis misalnya, sebetulnya nggak benar nih gitu. Jadi nggak bisa mendepak saya, nggak bisa ngeluarin saya gitu, dari tim. Ketika Mas Hendra sama tim bersatu, suaranya satu, saya langsung bisa dilepaskan. Nah, sama seperti itu. Iya. Apa namanya? Korelasi analoginya? Iya, analoginya ya. Analoginya seperti itu. Ini yang paling ditunggu-tunggu banyak orang. Bisa nggak sih sebenarnya meditasi itu digunakan sebagai stimulus supaya kemudian berpengaruh positif terhadap kondisi finansial seseorang? Sebentar. Memang kalau mencari korelasinya itu kan tahapannya jauh itu. Iya. Itu jauh karena itu urusannya kan finansial duniawi. Iya. Tapi setelah kita pahami dalam bentuk mental dan spiritual, segala situasi secara material, finansial, dan keduniawian semua ditentukan oleh bagaimana setup mentalnya. Iya. Itu. Kita ini kan dikasih badan itu sebagai hardware. Hardware ya. Nah, yang harus kita install kan software ini kan pikiran. Pikiran ya. Bagaimanapun nasib kita tergantung software itu. Software itu ya. Nah, makanya setup ini ketika dibangun dengan baik berdasarkan apa yang diinginkan, hardware ini akan bergerak menuju pada apa yang kita bisikan. Akhirnya finansial itu menjadi sesuatu yang niscaya, menjadi sebuah keniscayaan yang berlimpah. Ketika softwarenya ini memang sudah tersetup, tersistem menuju mengarah ke itu. Iya, softwarenya keberlimpahan ya, hasilnya berlimpah. Jadi substansinya bukan di meditasinya, tapi di softwarenya itu tadi gitu kan? Iya, substansinya itu di software, software yang terus dijernihkan melalui meditasi. Oh iya, ada keterkaitan berarti kan ya. Dijernihkan dengan meditasi agar tidak pengaruhi software ini oleh virus-virus duniawi. Oke. Karena ketika software ini mendapatkan apa yang diinginkan dalam bentuk duniawi, terus kemudian dibungkus software itu, lama-lama jadi kehilangan jati diri.
Gitu. Makanya kenapa meditasi untuk melepaskan semuanya itu, menyadari eling bahwa dalam hidup ini bukanlah itu gitu jadinya. Hidup ini adalah kesejatian, ini harus selalu dijaga, selalu berbahagia, selalu penuh ulas asih, membantu sesama, membangun kedamaian, menjadikan hidup di muka bumi ini menjadi semakin indah. Nah, jadi kalau ini sudah terbangun dari masing-masing individu, rezeki itu gampang banget. Gitu ya. Ya, contoh misalnya di Bali. Di Bali jadi pariwisata hebat banget. Penyebabnya apa? Yang paling utama. Orang bilang kan budaya, tradisi, adat. Kalau menurut saya enggak. Apa itu? Justru adalah keamanan, kebersihan, dan keramahan. Oh. Gitu. Karena yang lebih hebat dari Bali banyak kok. Thailand, Cina, terus apa namanya, Vietnam, terus ada juga di Hong Kong, Singapura. Nah, salah pariwisata di sana juga lumayan. Bagus. Gitu, ya. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau keamanan, keramahan, kebersihan, keramahan, ketenangan, tapi keunikannya tidak ada, ya sama juga. Iya. Makanya ini tidak boleh mana lebih penting kaki dan kepala gitu. Tapi keduanya harus terintegrasi dijalankan, ya, terintegrasi. Alamat Pasraman di mana, Begawan? Alamat kalau di Bali itu kan pakai Banjar, sama seperti RT. Itu Banjar Umadawa, Desa Pejengkangin, Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar, Bali. Ikut Gianyar ya? Gianyar ya, oke. Bisa nggak sih sebenarnya manusia itu mendatangkan keajaiban hidup, Begawan? Keajaiban hidup, ini kembali soal perspektif lagi. Kalau menurut saya, nafas aja udah keajaiban banget itu. Ya, nafas ketika dalam meditasi, wah, ternyata ini keajaiban gitu. Ketika nafas stop itu semuanya udah berhenti. Gitu. Nah, jadi dasarnya itu dulu gitu. Jadi semua adalah isi alam semesta ini adalah sebetulnya keajaiban. Gitu. Keajaiban ini yang harus disadari. Ketika kita mampu menyadari semuanya itu, maka akan muncul keajaiban-keajaiban tersendiri yang kadang-kadang menurut kita itu tidak masuk akal. Gitu. Nah, jadi ketidak masuk akalan dari diri kita itu kita anggap sebagai keajaiban. Gitu. Nah, jadi tergantung apakah kita berangkatnya dari ketidaktahuan kita baru kita anggap itu sebagai keajaiban, atau kita memang memahami secara utuh itu adalah semua adalah keajaiban. Gitu. Nah, jadi kalau saya sendiri memang banyak juga, sekalipun sekian lama bermeditasi, banyak juga kejadian-kejadian yang di luar logika lah. Setelah saya gini, kok beneran terjadi ya? Setelah gini beneran terjadi. Nah, itu koneksi kita pada Yang Maha Kuasa. Nah, kalau kayak mimpi itu Begawan, jadi misal nih, kita datang ke suatu tempat, tapi itu sebenarnya sudah kita alami di mimpi-mimpiku yang sebelumnya. Kenapa bisa terjadi seperti itu dan berulang-ulang? Oh, diingetin. Sang jiwa mengingatkan kita melalui manomaya kosa kita, melalui pikiran kita diterjemahkan dalam bentuk mimpi. Karena menyampaikan semuanya itu paling gampang di saat tidur. Ketika tidur, gelombang otak kita tuh hening, dia tenang. Saat tenanglah kita baru gambaran itu lebih sempurna nampak. Kalau dalam pikiran terlalu sibuk, kita nggak bisa sang jiwa komunikasi dengan kita. Nah, jadi ketika itu terjadi, mimpi-mimpi itu diingatkan bahwa hidup kamu tuh seperti ini loh. Ini semestinya ini yang kamu selesaikan. Kalau kita abaikan itu, lama-lama marah dia. Itu marah itu dalam artian bukan marah kayak manusia, dalam artian kita diarahkan ke karma yang tidak benar, membuat kita itu jadi semakin sakit. Itu tugas hidupmu bukan itu, ini loh gitu. Udah saya sampai lewat mimpi, kamu nggak dengar. Kamu ketika sudah mengalami guncangan, misalnya mulai belajar meditasi, dalam meditasi kan pasti muncul lagi itu. Ini loh sebetulnya saya sampai lewat mimpi kamu gitu. Sang jiwa itu guru sejati itu juga. Sang jiwa guru sejati ketika dia mulai mempengaruhi hidup kita. Gitu. Kalau dia diam, dia jadi roh. Roh dan jiwa, roh berdiri sendiri, spirit atau cahaya berdiri sendiri. Ketika roh itu menghidupi kita, jadinya jiwa. Misalnya contoh Mas Hendra melukis, lukisannya itu benar-benar dengan penuh hikmat gitu, dengan penuh rasa. Artinya lukisannya dijiwai gitu. Artinya roh itu hadir di dalam lukisan itu. Itu namanya jiwa. Kalau roh terpisah dengan tubuh kita, namanya roh. Spirit terpisah dengan tubuh kita, namanya atman atau roh. Gitu. Nah, makanya kadang-kadang dia, si jiwa ini, si roh ini mengidentifikasikan dirinya dengan kenikmatan-kenikmatan yang dia alami.
entah itu kenikmatan duniawi, misalnya contoh anggaplah misalnya makan, pijatan, sentuhan, penglihatan, pendengaran, kenikmatan seksual, kenikmatan kekayaan, kenikmatan apapun yang berhubungan dengan rasa panca indera kita. Si jiwa ini dia akan mengidentifikasikan dirinya adalah dia. Ya, jadi ketika kita meditasi, kita akan mampu memisahkan entitas itu sehingga oh ternyata saya bukanlah rasa yang ini. Rasa saya yang sesungguhnya adalah lebih dalam lagi, masuk lebih dalam lagi, pada akhirnya dalam bentuk cahaya kecil itu. Dari situ baru kita, oh ya saya adalah bukan itu gitu.